Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semua sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi kita hari ini ialah senangnya berakhlak terpuji. Submateri, memahami makna berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Simpati diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain, biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Contoh sikap simpati. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Yang kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Yang keempat, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang dia minta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang bisa ikut membantu. Materi selanjutnya yaitu toleran. Anak-anak, tahukah kalian arti kata toleran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Contoh-contoh sikap toleran sebagai berikut. Yang pertama, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Yang keempat, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lain pasti butuh ketenangan untuk belajar. Yang kelima, kita tidak menghidupkan radio, VCD, atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Yang keenam, kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Yang terakhir, kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Materi selanjutnya yaitu hidup rukun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah SWT bersuku bangsa yang berbeda yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun, kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah SWT hanya orang yang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lain. Anak-anak,
Ayat di atas memberitakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun sebagai berikut. Yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Yang kedua, menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama Islam, dan teman yang berasal dari daerah lain. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar, yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Yang keempat, dalam bertindak, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Adapun perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun. A. Berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah bukan akal sehat. B. Tidak menghargai orang lain dan atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. C. Suka mencela dan mengolok-olok teman. Perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. D. Suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Materi selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Yang pertama, contoh hormat dan patuh kepada orang tua. A. Memberi salam, minta izin dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. B. Mendoakan orang tua setelah sholat. C. Perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, banyak bermain harus dituruti. D. Minta izin terlebih dulu jika ingin bermain ke rumah teman. E. Perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti, dan sebagainya. Yang kedua, contoh hormat dan patuh kepada guru. A. Ketika bertemu guru, memberikan salam kepada guru lalu mencium tangannya. B. Mendengarkan penjelasan guru di kelas. C. Saat belajar, tidak banyak bercanda di dalam kelas. D. Tugas-tugas dari guru hendaknya dikerjakan tepat waktu. E. Nasihat untuk kemajuan siswa-siswi harus dipatuhi. F. Larangan guru tidak mencoret-coret dinding kelas dan tidak berkelahi dengan teman di kelas. Yang ketiga, contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. A. Jika bertemu saudara atau famili yang lebih tua, seperti nenek atau kakek, paman atau bibi atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. B. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. C. Terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi. D. Tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat ada anggota keluarga atau adik atau kakak atau nenek yang sedang sakit. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, silahkan diskusikan kepada saudara ataupun orang tua kalian. Yang pertama, jelaskan makna berbaik sangka. Yang kedua, jelaskan makna simpati. Yang ketiga, jelaskan makna toleran. Yang keempat, sebutkan 2 contoh perilaku toleran. Yang kelima, sebutkan 2 contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selamat mengerjakan, semangat!
Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan pembelajaran selanjutnya. Sebaik-baiknya bekal adalah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.